Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, demikianlah dikatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang roh dan berbicara tentang daging. Sesungguhnya kehidupan kita ini sudah kita alami bagaimana ketika kita hidup. Ternyata hidup kita ini tidak hanya daging, tetapi juga ada roh. Karena apa? Karena hidup kita ini haruslah gabungan antara roh dan daging. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Jika roh dan daging itu dipisah, maka kita akan nyatalah bagaimana tubuh kita, daging kita ini tidak ada gunanya. Maka seluruh kehidupan kita akan mati jika roh dan daging atau tubuh itu dipisahkan. Lihatlah apa yang terjadi ketika kita melihat ada yang meninggal. Ketika kita melihat orang meninggal, yang meninggal itu tidak memiliki kehidupan. Karena rohnya telah diambil. Nyawanya telah diambil. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sesungguhnya kehidupan kita ini ketika kita bisa menikmati, bisa merasakan sakit, bisa bersuka cita, sesungguhnya itu adalah roh yang ada dalam tubuh kita, itulah yang menggerakkan kita, yang membawa kita, sehingga sesungguhnya ketika dunia ini menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, kenikmatan-kenikmatan daging, kita harusnya sudah berpikir mulai saat ini bahwa roh yang ada dalam tubuh kita itulah yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita, yang memberikan kepada kita spirit, kekuatan. Tapi jika roh itu sudah diambil atau pergi, maka tubuh kita ini tidak ada gunanya, tidak berarti apa-apa. Maka tubuh yang kita pakai ini, yang ada ini, yang nyata ini, akan kembali kepada debu atau tanah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hargailah hidup kita ini, hargailah selalu kehidupan kita. Maka marilah kita kembali kepada yang diinginkan oleh Tuhan. Jika roh itulah yang menghidupi, maka mari kita menghidupi kehidupan dalam roh. Marilah kita tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan siraman rohani kita, mendengarkan firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, itulah sesungguhnya tentang roh dan hidup. Sehingga ketika roh itu disemangati, roh itu diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan hidup. Maka orang Batak selalu memakai istilah firmatodim, itu membuat kita semakin dikuatkan. Karena roh itu yang dibutuhkan penguatan, roh itu yang dibutuhkan untuk disemangati. Maka lihatlah apa kata pemazmur. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, kuatlah hai jiwaku untuk datang kepada Tuhan. Jadi pemazmur juga menyemangati jiwa.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada, mari kita semangat memiliki spirit, karena roh kita itulah yang menggerakkan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mendampingi kami, menyertai kami, dan memberikan semangat kepada kehidupan kami. Berkatilah kami dalam setiap kehidupan dan juga pekerjaan kami. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya, agar lebih menghargai pentingnya pendidikan dan kesehatan. Biarlah Engkau ya Allah yang memberkati semua sekolah dan juga perguruan tinggi yang didirikan oleh Gereja HKBP atau yang didirikan oleh seluruh elemen baik pemerintah dan juga swasta. Kiranya Kau juga Tuhan yang memberkati, yang memberikan atau menambahkan hikmat dan kesejahteraan kepada para guru, pengajar, dan juga kepada dosen, agar mereka semakin memberikan diri, mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Begitu juga Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati rumah sakit yang didirikan oleh KBP dan juga pemerintah, baik itu juga dengan yang swasta. Klinik-klinik serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh orang-orang percaya, jemaat-jemaat. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati usaha pemerintah dalam memajukan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu, setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami Tuhan Yesus. Oras.